kenapa? Buang sampah sembarangan, betul. Nah, salah satu perubahan yang sering terjadi dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca ini juga mempengaruhi permukaan bumi. Ada yang tahu cuaca itu apa? Ayo kita baca bareng-bareng. Jadi, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Nah, perlu diketahui bahwa keadaan udara di suatu daerah atau wilayah itu tidak akan bertahan lama dan makanya cuaca itu bisa berubah dan berganti dengan cepat. Makanya disebut dengan perubahan cuaca. Nah, faktor perubahan cuaca itu ada sinar matahari, tekanan udara, angin, awan, kelembaban udara, dan hujan. Nah, hujan ini merupakan salah satu peristiwa alam yang menjadi bagian dari rangkaian siklus air. Nah, kalian tahu tidak kenapa air di permukaan bumi ini tidak pernah habis? Karena terjadinya siklus air. Nah, untuk mengetahui apa itu proses siklus air dan bagaimana tahapannya, mari kita lihat video berikut ini. Kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Masih ingat ya videonya itu isinya apa aja? Pengertian siklus air. Nah, siklus air merupakan proses perputaran air yang terjadi dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi melalui proses samaan. Itu tadi ada proses evaporasi. Nah, yang kedua tadi ada proses apa? Transipitasi. Nah, yang ketiga itu ada proses kondensasi. Proses yang terakhir itu presipitasi. Oke, nah setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompok 1, coba maju dulu kelompok 1.
dipindah di sini. Iya, kita kalian ulang ya. Kira-kira proses yang pertama itu apa? Proses yang pertama tadi apa? Iya, duduknya apa? Yang sudah boleh dikumpulin ya. Oke, Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil prestasinya ya. Silakan kepada kelompok 3 maju ke depan. Oke, perhatikan ya teman-teman. Nah, oke anak-anak, jadi kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya tentang proses siklus air. Tapi katanya mau sambil nyanyi, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, dimulai. 1, 2, 3. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air. Teman terus menerus dari bumi ke atmosfer. Kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai membuang. Itu evaporasi. Lalu membentuk awan. Itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi. Itu presipitassi. Air menyerap. Itu infiltrasi. Itulah tahapan siklus air di bumi. Oke, ya ada sudah mengerti materi tentang hari ini? Sudah? Oke. Nah, biar kalian lebih mengetahui lagi, lebih memahami lagi tentang materi ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu ya, secara mandiri. Oke, ya, coba bukunya dirapikan kembali. Ayo. Oke, Ibu akan membagikan lembar evaluasi dulu ya. Oke,